Shalom. Baik, terima kasih pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 2 yang dimana dibagi dalam 3 bagian, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Edison Riley, saya prodi teologi. Baik, langsung saja saya mulai dari bab 1, yaitu Introduksi Teologi Perjanjian Baru. Mengapa kita perlu mempelajari teologi Perjanjian Baru? Yaitu untuk mempelajari mengenai bagaimana tentang Allah yang Esa. Untuk itu saya akan masuk di bagian A, yaitu pengertian teologi. Kata teologi berasal dari dua kata, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya firman, kata atau perkataan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teologi ini adalah berbicara tentang Allah. Teologi adalah pengetahuan ketuhanan, yakni mengenai sifat-sifat Allah, dasar-dasar kepercayaan kepada Allah berdasarkan pada Alkitab. Teologi diajarkan oleh Allah kepada umatnya. Jadi, dalam berteologi, Allah adalah sumber teologi, pokok teologi, serta tujuan teologi. Membahas tentang teologi sebagai usaha-usaha yang secara khusus mempelajari sifat doktrinal iman Kristen, termasuk di dalamnya teologi Alkitabiah, teologi histori, teologi sistematika, dan teologi filosofis atau teologi yang dipengaruhi oleh filsafat. Jadi, para teolog abad pertengahan merumuskan pengertian teologi, yaitu bahwa teologi diajarkan oleh Allah, mengajarkan tentang Allah dan memimpi kepada Allah. Masuk kita pada bagian B, yaitu teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru adalah teologi yang mempelajari tentang ajaran-ajaran yang terkandung dalam Perjanjian Baru yang terdiri dari 20 kitab, yaitu bagian dari Alkitab Kristen yang berisi tentang kehidupan, ajaran dan kematian Yesus Kristus serta keselamatan. Teologi Perjanjian Baru dibagi menjadi dua, yaitu fungsi dari teologi Perjanjian Baru. Adapun fungsi, yaitu merupakan pernyataan Allah di sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia. Dia itu adalah Kristus, dan juga untuk mengenal ajaran-ajaran serta pekerjaannya. Fungsi kedua itu pendekatan dalam teologi Perjanjian Baru. Pendekatan terhadap teologi Perjanjian Baru menggunakan pendekatan teosentri. Teosentri itu berpusat kepada Allah. Teosentri ini adalah suatu pandangan terhadap Allah bahwa manusia hanya berpusat kepada Allah. Yang artinya manusia harus berpusat kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa atas segala sesuatu ciptaannya. Masuk kita bagian C, itu hubungan teologi PL dan PB. Hubungan PL dan PB sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan karena Perjanjian Lama memandang ke depan dan Perjanjian Baru memandang ke belakang. PL dan PB memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana PL menjadi dasar bagi PB. PB menggenapi nubuat-nubuat dan perjanjian dalam PL, khususnya tentang kedatangan Mesias yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi, PL berisi tentang janji-janji Allah tentang Mesias yang akan datang, dan PB menyatakan penggenapan janji-janji tersebut dalam diri Yesus Kristus. Adapun pandangan Alkitab mengenai hubungan PL dan PB, yaitu 1. Mempelajari Perjanjian Lama memandang ke depan. Bagaimana yang disebut dengan PL, Perjanjian Lama memandang ke depan? PL adalah kitab yang menekankan hal pada masa lalu dan masa kini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Perjanjian Lama pada dasarnya pandangan ke depan yang dikembangkan oleh para nabi menyangkut 4 hal, yaitu satu waktu, yaitu hari Tuhan. Yang kedua, satu pribadi, yaitu Mesias. Ketiga, satu tempat, yaitu mengenal ini ada dibagi menjadi 2 hal, yaitu pandangan yang utama, yaitu kembalinya Firdaus atau Eden ke dunia ini, dan pengharapan akan pembaharuan satu tanah kudus dan kodak.
dan kota kudus. 4. Satu umat, yaitu pengharapan akan dibaharuinya satu iman. Langsung kita dalam bagian 2 itu perjanjian baru memandang ke belakang. Maka perjanjian baru memandang ke belakang, yaitu kepada perjanjian lama dengan satu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan sudah datang. Hari Tuhan sudah tiba serta pembaharuan kota kudus dan umat Tuhan akan dimulai. Masuk kita dalam bagian D, yaitu sejarah teologi perjanjian baru. Sejarah teologi perjanjian baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelum teologi yang diminati adalah dogmatik, formulasi doktrin dari gereja, dan sistematika yang sering kali merupakan hasil spekulasi oleh filosofis. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, baik dalam proses penulisan dan apa yang ditekankan oleh masing-masing penulis. Teologi perjanjian baru muncul sebagai aliran pemikiran Kristen yang berfokus pada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Teologi perjanjian baru pertama digunakan dalam konteks janji nubuatan dan pemeliharaan Allah terhadap umatnya sebagai suatu perjanjian yang dinyatakannya, bukan lagi dalam tanda-tanda atau simbol lahiriah, melainkan bagaimana Tuhan atau Allah mempunyai suatu hubungan antara Allah dan umatnya. Ada banyak para teologi menyatakan bahwa munculnya teologi perjanjian baru banyak yang mempengaruhi para filsafat Yunani dan banyak bapak-bapak gereja dan teologi. PB ini dimulai dengan kelahiran Yesus, ajaran Yesus, dan kehidupannya. Dan saya akan melanjutkan mengenai bab 2, yaitu Injil sinoptis. Injil sinoptis dibagi menjadi 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Jadi Matius, Markus, dan Lukas disebut sebagai Injil sinoptis itu karena Injil ini memiliki suatu kesamaan yang sangat terhubung atau sama. Kalau dilihat dari sudut pandang, ketiga kitab ini sangat sama, mulai dari kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Jadi, kita akan masuk di bagian A, yaitu pengertian Injil sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya bersama dan optik artinya melihat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sinoptik yaitu melihat bersama. Ketiga kitab ini sinoptik mempunyai suatu hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, urutan penetapan materinya, dan kutipan-kutipan dari PL. Jadi menurut pemahaman saya, kitab sinoptik ini memiliki kesamaan yang sangat dekat. Kalau kita lihat dari sudut pandang, maka sangatlah sama, karena menceritakan bagaimana tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan bagaimana kebangkitan Yesus. Ketiga Injil ini banyak memiliki persamaan, namun tidak memberi gambaran yang persis sama tentang Yesus dan pekerjaannya. Masing-masing Injil ini memberikan suatu penekanan khusus sekaligus menjadi ciri khas yang diberikan masing-masing, sehingga memberikan suatu gambaran yang komplit dan sempurna tentang siapa Yesus. Oleh sebab itu, jika ketiga Injil ini disatukan, maka akan menghilangkan kekayaan berita Injil itu sendiri. Masuk kita bagaimana perbedaan antara Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Adapun beberapa perbedaan antara lain itu perbedaan materi. Dalam Injil sinoptis banyak berbicara tentang perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan. Injil sinoptik banyak berbicara tentang pengajaran, mukjizat, dan perumpamaan, dan sedangkan Injil Yohanes lebih banyak mencatat bagaimana percakapan dan yang sering digunakan kata-kata sebagai simbol bagaimana untuk menyatakan siapakah Yesus. Masuk kita bagi bagian 2, itu
perbedaan penekanan. Injil sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit. Sedangkan Injil Yohanes lebih menekankan pemberitaan tentang hidup yang kekal yang disebut sebagai pusat pemberitaan Yesus. Jadi masing-masing Injil ini saling memberikan suatu perbedaan dalam menyampaikan dan juga bagaimana penekanan sehingga mempunyai suatu perbedaan antara Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Demikian dari pembahasan bab 2, dan saya akan melanjutkan dari pembahasan bab 3, yaitu teologi Injil Matius. Masuk kita dalam bagian A, introduksi Injil Matius. Injil Matius ini ditulis oleh Matius yang disebut sebagai Lewi, yang semula adalah pekerjaan Matius ini seorang pemungut cukai. Tema dari Injil ini adalah Yesus adalah Raja Mesias, dan tahun penulisan sekitar 60-an. Injil ini tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup. Injil ini ditulis untuk orang-orang percaya di bangsa Yahudi. Masuk kita dalam bagian B, yaitu muatan lokal. Muatan lokal, bagian 1, Allah. Allah itu hidup. Bagian A, Allah itu hidup. Kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa Allah yang kita sembah yang hidup dan yang kekal. Allah itu aktif berkarya, yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi, dan dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah menghendaki bahwa supaya kita berpaling dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sebab Allah yang hidup sampai selama-lamanya, dan Ia akan mengaruniakan hidup yang kekal bagi semua orang. Masuk kita dalam bagian B, yaitu Allah bekerja menurut rencananya. Matius banyak berbicara tentang penggenapan dalam PL yang diantaranya tergenapi dalam Injil Matius. Injil Matius sangat menonjolkan peranan Allah dalam proses inkarnasi dan karya keselamatan. Bagian C, Allah sebagai Bapa. Dalam Injil Matius menyebut Allah sebagai Bapa. Sangatlah menarik untuk diperhatikan bahwa pemelihara Allah sebagai Bapa ditunjukkan kepada semua orang. Jadi sebagai orang Kristen, kita bisa menyebutkan Allah itu sebagai Bapa, karena kita telah mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Konsep Allah sebagai Bapa oleh Matius juga banyak disajikan dalam hubungannya dalam beramal, pahala, dan doa. Masuk kita dalam bagian D, Allah yang Maha Adil. Injil Matius mencatat banyak sekali kisah dan ajaran mengenai penghakiman dan hukuman yang diperkenalkan kepada pembaca bangsa Yahudi bahwa Allah adalah Allah yang Maha Adil. Allah adalah Allah yang hak, yang memiliki keadilan. Dia menghukum setiap orang yang akan berpaling kepadanya yang sering membuat dosa, dan dia akan tidak semerta-merta pilih-pilih kasih untuk menghukum seseorang. Ketika seseorang itu memiliki suatu masalah, suatu problem dalam kehidupannya, dia berpaling kepada Tuhan, maka Tuhan Maha Adil menghukum orang itu. Injil Matius menggambarkan
keadilan dan murka Allah terhadap mereka-mereka yang menolak anugerah keselamatan Allah yang diberi karuniakan kepada mereka dengan secara cuma-cuma. Jadi Allah memberikan keselamatan bagi orang itu secara cuma-cuma. Tetapi bagaimana orang merespon keselamatan yang diberikan Tuhan itu? Mereka mengabaikan atau sering tidak menggunakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Kita sebagai manusia sering melalaikan bagaimana keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Masuk kita dalam bagian 2 adalah Kristologi. Kristologi adalah ilmu teologi yang berbicara tentang Yesus Kristus. Kristologi membahas tentang siapakah Yesus, sifat dan jabatan Yesus Kristus, dan bagaimana Yesus Kristus disebut sebagai penebus dosa manusia. Kristologi dibagi beberapa bagian. Bagian pertama, A. Ajaran Yesus dalam Injil Matius. Dalam ajaran Yesus dalam Injil Matius dibagi menjadi 5 bagian, itu khotbah di bukit, pengutusan ke-12 murid, perumpamaan tentang kerajaan Allah, kehidupan komunitas Kristen, kedatangan Kristus yang kedua. Masuk kita dalam bagian B, yaitu person Yesus Kristus. Dalam person Yesus Kristus dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sisilah Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kisah tentang orang Majus, pelayanan atau mukjizat Tuhan Yesus, pernyataan diri Yesus, dan kisah kematian dan kebangkitannya, dan terakhir amanat agung. Demikian dari pembahasan saya dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Terima kasih. Shalom.